Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan proyek akhir kami tentang sistem absensi mahasiswa. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya, Adina Putri Panenwangi dengan NIM 2404030001. Perkenalkan, saya Nashweria Datlujana dengan NIM 2404030004. Perkenalkan, saya Laudia Zatrinela Maharani dengan NIM 2404030006. Perkenalkan, saya Risma Naila Rahmawati dengan NIM 2404030008. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan data di bidang pendidikan, termasuk pencatatan kehadiran mahasiswa. Namun, proses absensi yang masih dilakukan secara manual seringkali memerlukan waktu yang lama, rentan terhadap kesalahan pencatatan, dan menyulitkan proses rekapitulasi data. Oleh karena itu, diperlukan sistem absensi mahasiswa yang terkomputerisasi untuk mempermudah pencatatan kehadiran, pengelolaan data, serta pembuatan laporan absensi secara cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya, narasi. Sistem absensi mahasiswa merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data kehadiran mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung. Sistem ini melibatkan 3 pengguna utama, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Admin bertugas mengelola data master yang terdiri atas data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data kelas, dan data jadwal perkuliahan. Dosen bertugas melakukan pencatatan kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan sesuai jadwal perkuliahan yang berlangsung. Mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan, riwayat absensi, serta rekapitulasi kehadiran yang dimiliki. Data absensi yang telah dicatat oleh dosen akan disimpan ke dalam basis data dan dapat digunakan untuk menghasilkan laporan maupun rekapitulasi kehadiran mahasiswa. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan absensi menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Baik, pada sistem absensi mahasiswa ini yang pertama kita akan mengetahui dulu apa sih analisis kebutuhannya. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Nah, meliput manajemen user, kelola data mahasiswa, kelola data dosen, kelola data mata kuliah, terus juga ada kelola data kelas, kelola data jadwal, pengelolaan absensi mahasiswa, monitoring absensi, terus ada generate laporan dan juga rekap absensi. Yang kedua ada aktor sistem. Aktor sistemnya ini ada admin, dosen, dan juga mahasiswa atau yang bisa menjalankan web apps ini. Selanjutnya yang ketiga ada data store. Data store ini meliputi yang pertama ada D1 adalah data mahasiswa, terus ada D2 data dosen, D3 data mata kuliah, D4 data kelas, D5 data jadwal, dan yang terakhir ada D6 data absensi. Selanjutnya ada kebutuhan sistem. Yang pertama itu admin. Nah, admin itu yang pertama, admin dapat login ke dalam sistem. Yang kedua, admin dapat mengelola data mahasiswa. Yang ketiga, admin dapat mengelola data dosen. Yang keempat, admin dapat mengelola data mata kuliah. Yang kelima, admin dapat mengelola data kelas. Yang keenam, admin dapat mengelola data jadwal kuliah. Ketujuh, admin dapat melihat data absensi mahasiswa. Dan kedelapan, admin dapat melihat laporan atau rekap absensi. Selanjutnya, ada yang dosen. Nah, di dosen ini yang pertama dosen dapat login ke dalam sistem. Yang kedua, dosen dapat melihat jadwal mengajar. Yang ketiga, dosen dapat melakukan input absensi mahasiswa. Yang keempat, dosen dapat mengubah data absensi mahasiswa. Yang kelima, dosen dapat melihat rekap absensi mahasiswa. Selanjutnya, ada mahasiswa itu sendiri. Yang pertama, tentu saja mahasiswa dapat login ke dalam sistem. Yang kedua, mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa dapat melihat riwayat absensi. Dan yang keempat, mahasiswa dapat melihat rekap kehadirannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan aturan sistemnya. Yang pertama ini, setiap pengguna harus melakukan login sebelum mengakses sistem. Nah, ini loginnya itu sebagai admin, dosen, ataupun mahasiswa.
Yang kedua, admin memiliki hak untuk mengelola seluruh data master. Yang ketiga, dosen hanya dapat menginput absensi sesuai jadwal mengajar yang dimiliki. Yang keempat, mahasiswa dapat atau hanya dapat melihat data absensi miliknya sendiri. Yang kelima, setiap data absensi harus berhubung dengan jadwal perkuliahan yang valid. Yang keenam, status kehadiran mahasiswa terdiri dari hadir, izin, sakit, dan juga alfa atau tanpa keterangan. Yang ketujuh, setiap mahasiswa hanya memiliki satu status kehadiran pada satu pertemuan. Yang kedelapan, data absensi yang telah tersimpan dapat digunakan untuk menghasilkan rekap kehadiran mahasiswa. Yang kesembilan, sistem harus menyimpan seluruh data absensi untuk keperluan pelaporan ataupun rekap. Nah, yang ke-10 ini, rekap absensi dihitung berdasarkan data yang tersimpan pada tabel absensi itu sendiri. Selanjutnya, data flow diagram. Pada DFD level 0 ini terdapat satu proses utama yaitu sistem absensi mahasiswa yang berinteraksi dengan tiga entitas eksternal, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Yang pertama, proses mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan login ke sistem melalui aliran data A1. Setelah berhasil login, mahasiswa dapat melakukan permintaan jadwal perkuliahan melalui A2 dan permintaan riwayat absensi melalui A3. Sebagai respons, sistem memberikan informasi jadwal perkuliahan kepada mahasiswa melalui A4, riwayat absensi melalui A5, serta rekap kehadiran melalui A6. Dengan demikian, mahasiswa dapat memantau jadwal dan tingkat kehadirannya secara mandiri. Yang kedua, proses dosen. Dosen juga melakukan login ke sistem melalui aliran data B1. Setelah masuk ke sistem, dosen dapat melakukan input absensi mahasiswa melalui B2 dan permintaan rekap absensi melalui B3. Sistem kemudian memberikan informasi jadwal mengajar kepada dosen melalui B4, informasi absensi mahasiswa melalui B5, dan rekap absensi melalui B6. Fitur ini membantu dosen dalam melakukan pencatatan serta pemantauan kehadiran mahasiswa. Yang ketiga, proses admin. Admin berperan sebagai pengelola data utama dalam sistem. Admin mengelola data mahasiswa melalui C1, data dosen melalui C2, dan data mata kuliah melalui C3, data kelas melalui C4, dan data jadwal melalui C5. Setelah data diproses oleh sistem, admin dapat memperoleh laporan absensi melalui C6 dan laporan data master melalui C7. Laporan tersebut digunakan untuk keperluan monitoring dan pengelolaan data akademik. Selanjutnya, DFD level 1 yang merupakan pengembangan dari proses utama pada DFD level 0 menjadi 4 proses utama yang lebih rinci, yaitu kelola data master, kelola jadwal perkuliahan, kelola absensi mahasiswa, dan kelola laporan dan rekap. Yang pertama, kelola data master yang dilakukan oleh admin. Pada proses ini, admin menginput dan mengelola data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, serta data kelas. Data-data tersebut kemudian disimpan ke dalam data store yang terdiri dari data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, dan data kelas. Setelah data berhasil disimpan, sistem dapat menghasilkan laporan data master yang dapat diakses oleh admin. Proses kedua adalah kelola jadwal perkuliahan. Admin memasukkan data jadwal perkuliahan yang akan dibuat. Dalam proses ini, sistem mengambil informasi dosen pengampu dari data dosen, informasi mata kuliah dari data mata kuliah, dan informasi kelas dari data kelas. Setelah seluruh informasi tersedia, sistem membentuk jadwal perkuliahan dan menyimpannya ke dalam data store D5 data jadwal. Informasi jadwal yang telah tersimpan kemudian dapat ditampilkan kembali kepada admin. Yang ketiga, proses kelola absensi mahasiswa. Pada proses ini, dosen melakukan input absensi mahasiswa. Untuk melakukan pencatatan absensi, sistem memanfaatkan informasi mahasiswa dari data mahasiswa dan jadwal perkuliahan dari data jadwal. Data kehadiran yang telah diinput kemudian disimpan ke dalam data store D6 data absensi. Proses ini menjadi inti dari sistem karena seluruh data kehadiran mahasiswa dicatat dan dikelola pada tahap ini. Yang keempat yaitu proses kelola laporan dan rekap. Dosen dapat mengajukan permintaan rekap absensi, sedangkan mahasiswa dapat meminta riwayat absensi dan rekap kehadiran. Untuk menghasilkan laporan tersebut, sistem mengambil data dari data absensi, data mahasiswa, dan data jadwal. Kemudian, sistem menghasilkan riwayat absensi mahasiswa, rekap kehadiran mahasiswa, rekap absensi untuk dosen, laporan absensi untuk admin.
Informasi tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring kehadiran mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada ERD ini terdapat 6 entitas utama, yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, jadwal, dan absensi. Yang pertama, entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Atribut yang dimiliki yaitu ada NIM sebagai primary key dan mahasiswa, fakultas, prodi, dan angkatan. NIM berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap mahasiswa. Yang kedua, entitas dosen. Entitas dosen digunakan untuk menyimpan data dosen mengampu mata kuliah. Atribut yang dimiliki ada NIDN sebagai primary key, nama dosen, dan email. Nah, NIDN menjadi identitas unik setiap dosen. Yang ketiga yaitu entitas mata kuliah. Entitas mata kuliah menyimpan informasi mengenai mata kuliah yang diajarkan. Atributnya ada kode mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, dan SKS. Kode mata kuliah digunakan sebagai identitas unik setiap mata kuliah. Yang keempat, entitas kelas. Entitas kelas menyimpan informasi kelas atau rombongan belajar. Atribut yang dimiliki ada ID kelas sebagai primary key, nama kelas, dan semester. Yang kelima, entitas jadwal. Entitas jadwal digunakan untuk menyimpan jadwal perkuliahan. Nah, atribut yang dimiliki ada ID jadwal sebagai primary key, kode mata kuliah sebagai foreign key, NIDN sebagai foreign key, waktu, dan ruangan. Entitas jadwal menjadi penghubung antara mata kuliah, dosen, dan kelas dalam kegiatan perkuliahan. Yang keenam, ada entitas absensi. Entitas absensi digunakan untuk mencatat kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan kuliah. Atribut yang dimiliki ada ID absensi sebagai primary key, tanggal, status kehadiran, NIM sebagai foreign key, ID jadwal sebagai foreign key. Data absensi akan merekam kehadiran mahasiswa berdasarkan jadwal kuliah tertentu. Kemudian ada relasi antar entitas, yaitu relasi dosen dengan jadwal. Satu dosen dapat mengajar banyak jadwal perkuliahan, sedangkan satu jadwal hanya diajar oleh satu dosen. Kardinalitasnya one to many. Kemudian relasi mata kuliah dengan jadwal. Satu mata kuliah dapat muncul pada beberapa jadwal, sedangkan satu jadwal hanya untuk satu mata kuliah. Kardinalitasnya one to many. Selanjutnya, relasi kelas dengan jadwal. Satu kelas memiliki banyak jadwal perkuliahan, sedangkan satu jadwal hanya dimiliki oleh satu kelas. Kardinalitasnya one to many. Kemudian relasi jadwal dengan absensi. Satu jadwal dapat menghasilkan banyak data absensi mahasiswa, sedangkan satu data absensi hanya terkait dengan satu jadwal. Kardinalitasnya one to many. Kemudian relasi mahasiswa dengan absensi. Satu mahasiswa dapat memiliki banyak data absensi selama satu semester, sedangkan satu data absensi hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Kardinalitasnya one to many. Nah, di mana kardinalitas many to many? Untuk kardinalitas many to many itu ada di antara entitas mahasiswa dan jadwal. Satu mahasiswa dapat mengikuti banyak jadwal perkuliahan dan satu jadwal perkuliahan dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Relasi many to many direalisasikan melalui entitas transaksi absensi sehingga menghasilkan dua relasi one to many, yaitu mahasiswa ke absensi dan jadwal ke absensi. Skema relasional yang dinormalisasi. Yang pertama, tabel mahasiswa. Skrip ini digunakan untuk membuat tabel mahasiswa yang berfungsi menyimpan data mahasiswa. Yang pertama ada NIM varchar dalam kurung 10, yaitu atribut NIM dengan panjang maksimal 10 karakter. Yang kedua ada primary key, yaitu menjadikan NIM sebagai kunci utama sehingga tidak boleh ada data yang sama. Yang ketiga, nama underscore mahasiswa varchar dalam kurung 100, yaitu berfungsi untuk menyimpan nama mahasiswa dengan maksimal 100 karakter. Lalu yang keempat ada not null, yaitu atribut yang wajib diisi dan tidak boleh kosong. Yang kelima terdapat angkatan INT yang berfungsi untuk menyimpan tahun angkatan dalam bentuk angka. Yang keenam ada engine sama dengan INN0DB yang berfungsi untuk menggunakan mesin database INN0DB yang mendukung foreign key.
Nah, script ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa. Pada poin yang pertama yaitu insert into yang berfungsi untuk menambahkan record baru. Pada poin kedua values yang berisi data yang akan disimpan. Selanjutnya, pada contoh ini terdapat 10 data mahasiswa yang dimasukkan ke dalam tabel. Script ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel mahasiswa. Yang pertama, select, yang digunakan untuk mengambil data. Yang kedua, tanda bintang, yang berarti semua kolom ditampilkan. Selanjutnya, output yang dihasilkan berupa seluruh data mahasiswa yang telah tersimpan dalam tabel. Selanjutnya, terdapat tabel dosen. Script ini digunakan untuk membuat tabel dosen yang berfungsi menyimpan data dosen. Yang pertama, terdapat NIDN varchar dalam kurung 10 yang berfungsi untuk menyimpan nomor induk dosen nasional dengan panjang maksimal 10 karakter. Yang kedua, terdapat primary key yang berfungsi untuk menjadikan NIDN sebagai kunci utama sehingga setiap dosen memiliki identitas yang unik. Yang ketiga, nama underscore dosen varchar dalam kurung 100 yang berfungsi untuk menyimpan nama dosen dengan panjang maksimal 100 karakter. Yang keempat, yaitu email varchar dalam kurung 100 yang berfungsi untuk menyimpan alamat email dosen. Yang kelima, not null yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa atribut tersebut wajib diisi. Nah, script ini digunakan untuk menambahkan data dosen ke dalam tabel dosen. Yang pertama, insert into digunakan untuk memasukkan data baru. Yang kedua, values berisi nilai yang akan disimpan pada masing-masing atribut. Yang ketiga, pada contoh ini terdapat 7 data dosen yang dimasukkan ke dalam tabel. Nah, script ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel dosen. Yang pertama, select digunakan untuk mengambil data. Yang kedua, tanda bintang menunjukkan bahwa semua kolom akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu tabel mata kuliah. Script ini digunakan untuk membuat tabel mata underscore kuliah yang berfungsi menyimpan data mata kuliah yang diajarkan pada program studi. Yang pertama, kode underscore MK, varchar dalam kurung 10. Yang berfungsi untuk menyimpan kode mata kuliah dengan panjang maksimal 10 karakter. Yang kedua yaitu primary key yang berfungsi untuk menjadikan kode underscore MK sebagai kunci utama sehingga setiap mata kuliah memiliki kode yang unik. Yang ketiga, nama underscore MK varchar dalam kurung 100 yang berfungsi untuk menyimpan nama mata kuliah dengan panjang maksimal 100 karakter. Yang keempat, SKS INT yang berfungsi untuk menyimpan jumlah satuan kredit semester atau SKS dari mata kuliah. Yang kelima, not null yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa atribut wajib diisi. Nah, script ini digunakan untuk menambahkan data mata kuliah ke dalam tabel mata underscore kuliah. Yang pertama, insert into berfungsi untuk menambahkan data baru. Yang kedua, values berisi data yang akan disimpan ke tabel. Yang ketiga, pada contoh ini terdapat 7 data mata kuliah yang dimasukkan ke dalam database. Nah, script ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel mata underscore kuliah. Yang pertama, select digunakan untuk mengambil data dari tabel. Yang kedua, tanda bintang menunjukkan bahwa semua kolom akan ditampilkan. Output yang dihasilkan berupa daftar seluruh mata kuliah yang tersimpan pada database. Selanjutnya yaitu tabel kelas. Script ini digunakan untuk membuat tabel kelas yang berfungsi menyimpan informasi kelas atau rombongan belajar mahasiswa. Yang pertama, ID underscore kelas, varchar dalam kurung 10 yang digunakan untuk menyimpan kode kelas dengan panjang maksimal 10 karakter. Yang kedua, primary key
yang berfungsi untuk menjadikan ID kelas sebagai kunci utama sehingga setiap kelas memiliki identitas yang unik. Yang ketiga, nama underscore kelas varchar dalam kurung 50 menyimpan nama kelas atau rombel. Yang keempat, semester int yang berfungsi untuk menyimpan informasi semester yang sedang ditempuh oleh kelas tersebut. Yang kelima, not null yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa atribut wajib diisi dan tidak boleh kosong. Nah, script ini digunakan untuk menambahkan data kelas ke dalam data tabel. Yang pertama, insert into digunakan untuk memasukkan data baru. Yang kedua, values yang berisi nilai yang akan disimpan. Yang ketiga, pada contoh ini dimasukkan data rombel 1 Matematika angkatan 2024 yang saat ini berada pada semester 4. Nah, script ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel kelas. Yang pertama, select yang digunakan untuk mengambil data. Yang kedua, tanda bintang berarti semua kolom pada tabel akan ditampilkan. Kemudian, output yang dihasilkan berupa daftar kelas yang tersimpan dalam database. Selanjutnya yaitu tabel jadwal. Script ini digunakan untuk membuat tabel jadwal yang berfungsi untuk menyimpan informasi jadwal perkuliahan. Yang pertama, ID jadwal yang berfungsi sebagai identitas unik setiap jadwal perkuliahan atau primary key. Yang kedua, kode MK sebagai kode mata kuliah yang dijadwalkan. Yang ketiga, NIDN sebagai identitas dosen pengampu mata kuliah. Yang keempat, waktu sebagai hari dan jam pelaksanaan perkuliahan. Yang kelima, ruangan sebagai lokasi atau ruang kuliah. Selain itu, terdapat dua foreign key yaitu yang pertama, kode MK mengacu pada tabel mata kuliah. Yang kedua, NIDN mengacu pada tabel dosen. Foreign key digunakan untuk menjaga konsistensi data antar tabel. Nah, script ini digunakan untuk menambahkan data jadwal perkuliahan ke dalam tabel jadwal. Data yang dimasukkan meliputi jadwal mata kuliah, dosen pengampu, waktu pelaksanaan, ruangan perkuliahan. Pada contoh ini terdapat 7 jadwal perkuliahan yang sesuai dengan jadwal rombel 1 Matematika angkatan 2024. Script ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel jadwal. Yang pertama, select digunakan untuk mengambil data. Yang kedua, tanda bintang digunakan untuk menunjukkan bahwa semua atribut dalam tabel akan ditampilkan. Output yang dihasilkan berupa daftar seluruh jadwal perkuliahan yang tersimpan dalam database. Selanjutnya yaitu tabel absensi. Script ini digunakan untuk membuat tabel absensi yang berfungsi mencatat kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan perkuliahan. Tabel tersebut meliputi yang pertama, ID absensi sebagai identitas unik setiap data absensi atau primary key. Yang kedua, tanggal sebagai tanggal pelaksanaan perkuliahan. Yang ketiga, status kehadiran sebagai status kehadiran mahasiswa yang terdiri dari hadir, izin sakit, dan alfa. Yang keempat yaitu NIM sebagai identitas mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Yang kelima yaitu ID jadwal sebagai identitas jadwal perkuliahan yang diikuti mahasiswa. Tabel ini memiliki dua foreign key yaitu NIM dan ID jadwal. NIM mengacu pada tabel mahasiswa dan ID jadwal mengacu pada tabel jadwal. Foreign key digunakan untuk menjaga konsistensi hubungan antar tabel. Nah, script ini digunakan untuk menambahkan data absensi mahasiswa ke dalam tabel absensi. Data yang dimasukkan meliputi ID absensi, tanggal perkuliahan, status kehadiran mahasiswa, NIM mahasiswa, dan ID jadwal perkuliahan.
Pada contoh ini terdapat 10 data absensi mahasiswa untuk mata kuliah yang memiliki ID jadwal 2025202338. Nah, skrip ini digunakan untuk menampilkan seluruh data absensi yang terdapat pada tabel absensi. Output yang dihasilkan berupa daftar seluruh kehadiran mahasiswa yang telah tersimpan dalam database. Selanjutnya terdapat struktur tabel. Nah, di dalam struktur tabel tersebut terdapat tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel kelas, tabel jadwal, dan tabel absensi. Yang pertama, kita akan membahas tabel mahasiswa. Skrip ini digunakan untuk melihat struktur tabel mahasiswa. Informasi yang ditampilkan meliputi nama atribut, tipe data, nilai nul, primary key, constraint lainnya. Perintah ini biasanya digunakan untuk memeriksa hasil pembuatan tabel. Selanjutnya, pada tabel dosen, skrip ini digunakan untuk melihat struktur tabel dosen. Informasi yang ditampilkan meliputi nama atribut, tipe data, primary key, nilai nul, dan constraint lainnya. Perintah ini digunakan untuk memastikan struktur tabel telah dibuat dengan benar. Selanjutnya, terdapat juga tabel mata kuliah. Skrip ini digunakan untuk menampilkan struktur tabel mata kuliah. Informasi yang ditampilkan meliputi nama atribut, tipe data, nilai nul, primary key, dan constraint lainnya. Perintah ini digunakan untuk memastikan tabel telah dibuat sesuai rancangan database. Selanjutnya yaitu tabel kelas. Skrip ini digunakan untuk menampilkan struktur tabel kelas. Informasi yang ditampilkan meliputi nama atribut, tipe data, nilai nul, primary key, dan constraint yang digunakan. Perintah ini digunakan untuk memeriksa apakah struktur tabel telah sesuai dengan rancangan database. Selanjutnya yaitu tabel jadwal. Skrip ini digunakan untuk melihat struktur tabel jadwal. Informasi yang ditampilkan meliputi nama atribut, tipe data, primary key, foreign key, dan constraint lainnya. Perintah ini berguna untuk memastikan struktur tabel telah sesuai dengan perancangan database. Selanjutnya yaitu tabel absensi. Skrip ini digunakan untuk melihat struktur tabel jadwal. Informasi yang ditampilkan meliputi nama atribut, tipe data, primary key, foreign key, dan constraint lainnya. Perintah ini berguna untuk memastikan struktur tabel telah sesuai dengan perancangan database. Kemudian ada query select. Skrip ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel kelas. Select digunakan untuk mengambil data. Tanda bintang berarti semua kolom pada tabel akan ditampilkan. Output yang dihasilkan berupa daftar kelas yang tersimpan dalam database. Kemudian ada query where. Skrip ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang memenuhi kondisi tertentu. Pada query ini, where berfungsi sebagai filter data. Hanya mahasiswa dengan angkatan 2024 yang akan ditampilkan. Skrip ini digunakan untuk menampilkan mata kuliah yang memiliki jumlah SKS sebanyak 3. Where digunakan untuk memberikan kondisi pada pencarian data, kemudian hanya data dengan nilai SKS sama dengan 3 yang akan ditampilkan. Kemudian, skrip ini digunakan untuk menampilkan data absensi mahasiswa yang memiliki status hadir. Where digunakan untuk melakukan penyaringan data berdasarkan kondisi tertentu. Hanya data dengan status kehadiran hadir yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada query update. Skrip ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Pada query ini, update digunakan untuk memperbarui data, set untuk menentukan nilai baru yang akan diberikan, kemudian where menentukan data yang akan diubah. Artinya, fakultas mahasiswa dengan NIM 2404030001 diubah menjadi FEB. Selanjutnya, skrip ini digunakan untuk memperbarui data pada tabel dosen. Update dosen menunjukkan tabel yang akan diubah, kemudian set email menentukan nilai baru yang diberikan, kemudian where NIDN sama dengan D001 menentukan data yang akan diperbarui. Artinya,
email dosen dengan NIDND001 diubah menjadi fasiahbaru@unes.ac.id. Kemudian, skrip ini digunakan untuk memperbarui data absensi yang telah tersimpan. Pada contoh ini, data absensi dengan ID A008 sebelumnya memiliki status alpha. Status tersebut diubah menjadi hadir. Perintah update digunakan ketika terjadi perubahan atau koreksi data. Selanjutnya, query delete. Skrip ini digunakan untuk menghapus data absensi tertentu dari tabel absensi. Pada contoh ini, data absensi dengan ID A010 akan dihapus dari database. Perintah delete digunakan apabila terdapat data yang tidak diperlukan atau terjadi kesalahan pencatatan. Selanjutnya, query alias kolom. Skrip ini digunakan untuk memberikan nama sementara pada kolom hasil query. As nama mengubah tampilan kolom nama mahasiswa menjadi nama. As tahun masuk mengubah tampilan kolom angkatan menjadi tahun masuk. Perubahan ini hanya berlaku pada hasil query dan tidak mengubah struktur tabel. Kemudian query alias tabel. Skrip ini digunakan untuk memberikan nama singkat pada tabel. Mahasiswa SM berarti tabel mahasiswa diberi alias M. Setelah diberi alias, atribut dapat dipanggil menggunakan M, nama mahasiswa. Alias tabel biasanya digunakan untuk mempermudah penulisan query yang melibatkan join beberapa tabel. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.